Hai guys, balik lagi sama aku Ayu. Di video kali ini kita akan membahas dan belajar bareng mengenai human capital atau modal manusia. Untuk mempersingkat waktu, yuk langsung kita simak aja pembahasannya. Human capital atau modal manusia. Apa sih yang dimaksud dengan human capital? Menurut arti dan pentingnya human capital, istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kemampuan, 2. Perilaku, 3. Usaha, 4. Waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Di bawah ini merupakan 3 hal yang mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut. Yang pertama ialah karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua ialah kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Kemudian yang terakhir ialah motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya ialah peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ialah aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Selanjutnya ialah aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang terakhir ialah aset tak berwujud, seperti modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Membahas hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Berikut ini ialah 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu 5B. Yang pertama ialah buy atau membeli. Mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Selanjutnya ada build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Berikutnya ialah borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Selanjutnya ialah bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang terakhir ialah bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategi partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Strategic partner yaitu departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Kemudian administrative expert, yaitu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa cost dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Selanjutnya ialah employee champion,
yaitu Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Dan yang terakhir ialah Change Agent, yaitu Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, dan meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua yaitu functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi. Misalnya divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang terakhir yaitu strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkat kompetensi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut, dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional, dan tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM. Untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada cost saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Berikut ini merupakan langkah perusahaan mengubah pola pikir. Yang pertama ialah seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM. Yang kedua ialah bagaimana tingkat return of investment atau ROI atas investasi tersebut. Dan yang terakhir ialah dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapat ROI yang lebih baik. Selain itu, tantangan juga datang dari investor jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses, atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu. Dapat langsung diperoleh dan kurang lebih sama nilainya bagi setiap bisnis, misalnya kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Yang kedua ialah leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Dan yang terakhir ialah proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan merek. Nah, semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sebelum aku tutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat buat bikin video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!